Oke, ini adalah tentang hukum Hooke, tentang gaya pegas dan perubahan panjang pegas ya. Ada konstantanya juga. Jadi di sini rumusan masalahnya itu aku pakai bagaimana pengaruh perbedaan ukuran tubuh terhadap perubahan panjang pegas pada spring bed. Karena di sini tadi pakai perbandingan 2 orang siswa. Ya. Terus habis itu di sini dari rumusan masalah ini lalu hipotesisnya ini. Jadi rumusan masalah hipotesis sama variabel itu harus urut ya, harus runtut, harus berkesinambungan, nggak boleh pisah-pisah. Di sini variabel bebasnya gaya tekan atau ukuran pedang, terus variabel terikatnya perubahan panjang pegas, jenis pegas, spring bed yang sama itu variabel kontrol. Kemudian langsung ini kita ke ini nanti ya, dijelaskan nanti. Ini aja alat dan bahan, langsung ke sini ya. Masuk ke hukum Hooke ya. Pertama itu yang aktivitas 1 itu klik yang intro. Kemudian yang di sebelah kanan ini dicentang semua. Sini ya. Di sini yang spring konstan ini tuh konstanta pegas, yang ini itu gaya pegasnya. Nah, yang ini pertambahan panjang pegas. Contohnya di sini langsung ke ini ya. Data yang tabel pengamatan 1. Ini diminta konstanta pegasnya sama tanpa mengubah konstanta pegas sini ya. Tapi gaya tariknya saja yang berbeda dengan 5 kali percobaan. Nanti berapa pertambahan panjang pegasnya nanti ketemu. Di sini gaya tariknya, konstanta pegasnya 200 ya, pakai 200. Gayanya kita pakai 10. Nah, gini. Ketemu ya 0,05 baru dimasukkan. Ini. Nanti dilakukan terus tapi konstantanya jangan diubah, tetap gayanya yang diubah. Contohnya ini 15 kan ketemu 0,075 ya, sama ya. Terus 15, 20, 100, terus kalau 30 0,125, kalau 30 0,150. Terus untuk yang tabel pengamatan 2 ini kebalikannya, gaya tariknya atau gaya ininya dibuat sama. Ini tak pakai 30 Newton aja. Konstanta pegasnya yang diubah-ubah gantian. Pertama 100, ketemu 300 meter. Kemudian 150, 200, 200, 0,150 dan seterusnya. Datanya dimasukkan. Nah, perbandingannya lihat ya, konstanta pegasnya berbeda. Semakin besar konstanta pegasnya, pertambahan panjang pegasnya kan semakin kecil ya. Contohnya, konstanta pegasnya 100, pertambahan panjangnya 300. Kalau 150 turun 200. Padahal ininya naik, tapi ininya turun. Beda ya. Konstanta pegasnya naik, pertambahan panjangnya turun. Kemudian lanjut ke tampilan pet yang kedua itu, sebentar, dirilut. Ini yang paralel sama seri ya nanti ini. Ini pakai yang sistem. Nah, ini ya. Di sini untuk memulai simulasi geserlah titik A sebagai gaya tarik ke arah kanan sepanjang batang sehingga akan muncul nilai gaya tersebut pada bagian B. Jadi ini ditarik sembarang pokoknya tapi di sebelah kanan. Jangan lupa ini ya diklik centang semua. Terus ditarik-tarik gini aja ya, nanti terserah. Tadi aku ketemunya di 86.
Ini asal narik ya, asal narik ketemunya gayanya 86. Gayanya tetap, konstanta pegasnya di setiap percobaan tetap ya. Jadi percobaan 1, pegas 1 dan pegas 2 itu sama. Ya, yang ungu pegas 1, yang orange ini pegas 2. Ini dibuat sama. Percobaan kedua juga, 3, 4, dan 5 seterusnya juga tetap. Pertama ini 220. Ya, ini 0,95 ya. 0,94, 0,95 meter. Ini ketemu 0,0195 meter. Nah, di sini diubah nanti ya. 230 diubah 230 0,187 dan seterusnya ya. Gaya tariknya tetap, konstanta pegasnya di setiap percobaan berbeda. Tapi di setiap percobaan itu sama, tapi beda ya. Kayak percobaan 2 dan 3 ini kan beda. 230, 240. Berbeda. Di sini terlihat ya pertambahan panjang pegasnya itu semakin turun. Dari 195 ke 165 turun ya. Kemudian untuk yang tabel pengamatan 4 ini diubah, ini kan rangkaian paralel, diubah ke rangkaian seri seperti ini. Ini data gaya yang tadi dimasukkan, tetap 86 ya. Pakai 86, datanya harus sama. Konstanta pegasnya juga harus sama, 220, 220, sama seperti di tabel pengamatan 3. Tinggal dilihat 200, ini misal pakai 230 ya, 0,748 ini ya, dan seterusnya ya, ketemu nanti dia juga semakin turun, pertambahan panjang pegasnya semakin turun. Lihat ya, semakin turun tapi lebih panjangan yang ini kan gayanya 86, konstanta pegasnya 1 dan 2 sama, 220, pertambahan panjang pegasnya 782, 0,782, sedangkan ini 0,195. Jadi semakin panjang yang rangkaian seri yang ini. Setelah itu dianalisis datanya. Tadi kan kelihatan ya bahwa semakin besar gaya itu semakin besar pertambahan panjang pegasnya, sehingga gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Dan dipilih yang ini. Kalau yang ini kan berbanding terbalik. Kemudian untuk yang konstanta pegasnya ini semakin kecil ya pertambahan panjang pegas. Jadi konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas. Yang ini. Nanti hasilnya min K kali delta X ini adalah rumus hukum Hooke. Kayak Hooke, kayak apa hukum Hooke-nya ya. Terus dibuat grafiknya. Ini grafik gaya, ini sebelah sini gayanya, yang ini pertambahan panjang pegas. Karena ini diminta hubungan grafik gaya dengan pertambahan panjang pegas. Ketemu gradiennya adalah 200 Newton per meter. Gradien itu terbentuk untuk mewakili konstanta pegas. Jadi semakin besar gradiennya, semakin kaku pegas tersebut. Kalau pegasnya semakin kaku itu semakin sulit ditarik. Jadi pertambahan panjangnya semakin kecil. Manakah yang memiliki pertambahan panjang lebih besar? Ini yang seri ya, yang semakin besar tadi. Karena setiap pegas menerima gaya besar dengan gaya total ini sama. Gayanya sama-sama 86 kan. Kalau yang ini beda. 230, 86. Sedangkan pada susunan paralel setiap pegas menerima gaya yang lebih kecil sehingga mengalami pertambahan panjang yang lebih kecil. Jadi ini dua-duanya ditarik gitu. Jadi gayanya itu semakin kecil, sedangkan yang ini kan dia ditarik lurus, jadinya dua-duanya ikut ketarik.
Seperti itu. Jadi kesimpulannya, pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya pegas dan berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Sehingga semakin besar ukuran badan maka ini salah ya. Maka semakin besar juga pertambahan panjang pegasnya. Ini sesuai dengan rumusan masalah ya. Jadi kesimpulan itu harus bisa menjawab rumusan masalah. Dan pegas yang dirangkai seri dengan kedua konstanta pegas yang sama mengalami pertambahan panjang yang lebih besar. Karena ini tadi setiap pegas menerima gaya yang sama besar. Seperti itu ya. Oke.